Terima kasih Bu Endang sudah menerima saya sebagai PP Endang dalam rangka pendampingan individu yang ketiga. Adapun beberapa kegiatan yang akan kita lakukan terhadap COVID pendampingannya adalah yang pertama refleksi hasil survei terkait 360 derajat. Kemudian bagaimana penilaian tentang kompetensi Bu Endang sebagai CGP. Kemudian yang kedua diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Tentang rencana pembelajarannya nanti yang mana kegiatan pembelajaran di kelas dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi akan Bu Endang lakukan di kegiatan pendampingan individu yang lemah. Selanjutnya diskusi mengenai hasil loka karya 2, yaitu keterlaksanaan dari tahapan belajar. Oke, selama 1 bulan ini sampai dengan saat ini kendala apa yang kita temukan dalam peran Bu Endang sebagai calon guru penggerak? Alhamdulillah selama ini Bunda karena sekolah dan teman-teman bisa mendukung, tidak terdapat kendala yang sangat mengganggu ya. Alhamdulillah lancar-lancar saja, teman-teman mensupport, teman-teman sekolah mensupport. Kemudian dengan tugas-tugas itu apa Bu Endang tidak mengalami masalah? Karena mengingat peran Bu Endang sebagai guru TK ya, betul-betul harus fokus terhadap pendampingan anak-anak, pembinaan dan sebagainya, sedangkan tugas di PPGPA 10 ini cukup banyak Bu Endang. Bagaimana Bu Endang mensiasatinya? Awalnya cukup stres Bunda, namun seiring berjalannya waktu ada materi-materi yang diberikan di CGP itu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, kemudian saya terapkan. Khususnya yang teknik stop kemarin ininya saya coba terapkan, kemudian membuat skala prioritas mana yang harus saya kerjakan duluan. Kemudian juga manage waktu juga kan, ada juga katanya kan jangan tunda-tunda pekerjaan, selesaikan hari ini yang bisa diselesaikan hari ini. Kemudian hal itu saya terapkan Bunda, jadi alhamdulillah seiring berjalan waktu saya juga santai jadinya. Jadi tugas-tugasnya malah kemarin sama Bu Fasi saya sudah selesaikan, dan maaf saya duluan selesai, saya bagi sama Bu Fasi. Kemudian bentuk dukungan teman-teman nih yang menjadi feedbacknya dalam visioner 360 derajat dan positif apa yang muncul di sana terhadap kelemahan secara individual yang Bu Endang hadapi? Kemarin kan ada teman-teman yang sharing supaya apa yang kita dapat sejalan juga, kami tidak putus gitu istilahnya, jadi kami nggak ngerti ini, jadi tolong di sharing katanya apa yang Endang dapat di CGP itu, tolong kasih tahu kami, sharing lah ilmunya ada sejalan nih, nanti Endang nggak berjalan sendiri kan. Dan alhamdulillah itu saya lakukan pun, termasuk materi kemarin yang restitusi, kemudian apalagi kemarin juga teknik stop juga saya bilang sama teman-teman, jadinya nyambung sama teman-teman karena kami selalu juga punya waktu untuk sharing Ya. Kemudian untuk visionernya sudah diupload ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu lancar ya dalam mengikuti kegiatan PPGPA 10, tetap sehat, tetap semangat. Yang penting kolaborasinya dengan teman-teman memenuhi dari miskonsepsi dan miskomunikasi ya dengan stakeholder di sekolah. Satu hal juga Bunda yang saya sampaikan terkait dengan di sini kita kolaborasi ya. Satu hal yang sangat saya merasa bermanfaat sekali itu selalu berpikir positif. Jadi bagaimanapun kondisinya di sini teman-teman mau berkiri kanan belok oke, mungkin maksudnya baik. Kita selalu positif. Berdasarkan hasil umpan balik itu Bu Endang, apa yang Bu Endang merasa dalam diri Bu Endang masih harus masih kurang ya, dan mesti ditingkatkan kembali untuk memaksimalkan peran Ibu sebagai pemberantasan perubahan di sekolah ini? Kemarin sih kurang inovatif mungkin budaya dalam pembelajaran, jadi nanti kedepannya memang kita akan berusaha menciptakan pembelajaran yang inovatif. Oke, inovatif, kolaborasinya juga ya. Memang awal-awal kita masih sama-sama ibu masing-masing tuh, tapi dengan adanya CGP ini membuat pikiran saya sedikit terbuka. Yang pertama itu kan tidak boleh keras kaku dengan pikiran sendiri gitu. Ini kedepannya Bu Endang, rencana Bu Endang kedepannya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari individu Bu Endang. Apa rencananya? Saya sih begini aja Bu, mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin yang
psikologi juga bagus nih Bun, Iya. yang harus kita pahami mengalami kondisi kamar sekitar maupun dari saya pengen ikut kalau ada waktu mudah-mudahan bisa manage waktu juga, ada kan pelatihan-pelatihan yang daring nanti Iya. saya akan ikuti gitu. Kalau pun dikasih kesempatan, kemarin sampai ada yang bilang gini, Endang tolong bantu sekolah ini untuk buka kurikulum merdekanya, katanya memang udah selesai nih sampai mau belajarnya gitu, cuman karena saya belum masih sibuk di sini itu dia ngomong saya bilang seandainya suatu saat dikasih kesempatan itu lagi saya akan terima Bunda. Oke, saya ingin untuk tahapan bagian Jadi ini. itu dia ini untuk Bisa digeser. Jadi untuk meningkatkan kemandirian anak sih kemarin Bun, supaya anak-anak yang manja ini bisa lebih mandiri. Jadi saya ada buat ini kegiatan lomba-lomba sederhana sih Bun. Apa nama kemarin aksinya? Oke, itu tahapan bagiannya. Kemudian untuk implementasi dari tahapan bagja yang Ibu buat itu bisa dicontohkan Bu, yang sudah Ibu lakukan dalam bentuk apa saja? Oke, untuk ini untuk kemandirian ini ya, bagiannya akan kemandirian. Saya mengadakan kegiatan sederhana sih, lomba memasang kaos kaki, Memasang kaos kaki, memasang sepatu atau menaruh sendiri sendal dan sepatunya di tempatnya. Jadi hal-hal sepele kadang-kadang anak-anak di rumah itu minta tolong orang tuanya, kemudian terbawalah di sekolah Bu Guru, tapi kan saya ini padahal sederhana sekali kita ngajak anak. Jadi saya lombakan aja Bun biar semangat untuk melakukannya sendiri. Ya, jadi tercermin ya tahapan baca yang Bu Endang sudah lakukan betul-betul sudah terimplementasi di kegiatan keseharian anak-anak ya, dan menjadi habit ya, kebiasaan positif bagi anak-anak ya, lomba-lomba Sederhana ya, lomba-lomba. Oke, misalnya lomba memasang kaos kaki, apa lagi tuh Bu? Memasang sepatu, puzzle, Oke, semua sudah. sederhana melalui permainan Bunda, biar nggak berasa dia disuruh, tapi ini dari kemauan diri sendiri. Senang ya, bisa membelajarkan yang menyenangkan dan terintegrasi dalam keseharian mereka. Oke, bagus sekali Bu Endang. Nanti saya minta dokumentasinya ya untuk dibuatkan link untuk dokumentasi penerapan aksi nyata dari Bagja, untuk mohon dikirimkan ke saya ya untuk dikumpulkan sebagai produk dari PI3 ini. Oke, selanjutnya Bu Endang, setelah Bu Endang membuat tahapan Bagja, kemudian mengimplementasikan anak-anak sebagai bentuk aksi nyatanya, apakah hasil yang Bu Endang dapatkan dari tahapan Bagja itu implementasinya itu sejalan dengan visi misi yang Bu Endang buat? Alhamdulillah Bun, kalau apa namanya yang saya lakukan di Bagja ini sejalan dengan visi misi, yaitu membiasakan anak mandiri. Kemandirian anak-anak ada. Kemudian juga di sini terkait juga dengan KSE Bun ya, ini walaupun ini sudah kita terapkan. Sudah bernampak ya bahwa Bu Endang itu sudah melakukan KSE. Ya, alhamdulillah dengan adanya juga CGP ini Bunda, saya melakukan ini apa namanya, refleksi perasaan anak. Saya lakukan, kemudian apa namanya ini, keyakinan kelas. Di awalnya sedang teman-teman kemarin, yuk di awal tahun ajaran ini supaya kita berat, nantinya kita tanamkan keyakinan kelas di awal supaya jalan ke depannya kita lebih enak. Tantangan Ibu dalam menerapkan Bagja itu apa Bu? Awalnya sih Bun ya, karena alurnya ini baru ya untuk saya, jadi saya agak berat awalnya. Namun ada di video YouTube itu apa sih namanya yang modifikasi, tiru modifikasi kan ada diarahkan di situ. Itu yang saya ikuti itu cukup membantu, jadi saya ikuti alur-alurnya itu ternyata lebih mudah jadinya. Yang awalnya kita kira berat, tapi karena adanya video itu lebih gampang kita ikuti. Nah, kedepannya nih dari tahapan Bagja dengan segala tantangan yang Ibu hadapi, apa yang sekiranya perlu Bu Endang perbaiki sehingga tahapan Bagja itu betul-betul menjadi dasar Bu Endang untuk melakukan perubahan di sekolahnya Bapak dan untuk mencapai ketercapaian visi yang ada di satuan pendidikan. Yang perlu saya perbaiki mungkin ini ketika ada masalah, misalnya sebaiknya kita gunakan Bagja ini untuk menyelesaikan kan, kita ada runtun aturan apa namanya sini langkah-langkahnya. Cuman kadang ketika ada masalah ada rasa malas ya Bun. Mudah-mudahan dengan
adanya sudah dikasih bagja ini saya lebih semangat lagi supaya pemecahan masalahnya itu lebih terarah gitu Bu, dengan kita manfaatkan bagja. Ini aja sih sebenarnya harus kita sering terapkan. Kalau kita malas itu ya jadinya hilang ilmunya. Harus saya luar biasa Bu Endang ya, karena di jenjang TK betul-betul saya angkat jempol ya. setiap hari ya. KSI itu betul-betul Bu Endang sudah melakukan walaupun belum dari kegiatan PPGP ya. Dari K13 sudah, terlebih Bu Endang mendapatkan penguatan dari PPGP angkatan 10, kemudian lebih terasah lagi tentang KSI-nya dalam kegiatan pembelajaran dan keseharian dalam kelas. Kemudian Bu Endang dalam rangka persiapan PI 4, biasanya Bu Endang akan tampil dalam kelas untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bu Endang KSI-nya udah mantap saya lihat. Sekilas saya melihat dalam proses pembelajarannya juga pada PI kedua. Untuk rencana pembelajarannya sudah disiapkan? Sampun pernah. Kalau untuk disiapkan nanti. Kemudian yang penting di dalam rencana pembelajaran itu sudah muncul diferensiasi konten, proses dan produknya udah nampak ya. Yang tadi sekilas saya sudah lihat tentang rencana pembelajaran yang Bu Endang sudah buat. Diperbaiki kembali, kemudian disederhanakan kembali. Yang intinya 3 proses diferensiasi itu muncul ya. Diferensiasi proses, konten dan produknya. Ada lagi yang perlu kita diskusikan Bu Endang? Saya masih belum ini pun untuk yang diferensiasi ya. Kalau di TK kan memang udah dari dulu kami buat kegiatan tuh selalu lebih dari 1. Nah, kalau diferensiasi proses memang selalu juga berdiferensiasi karena memang kebutuhan anak berbeda-beda. Nah, kalau yang diferensiasi kontennya ini tuh yang kontennya ya. Jadi kalau di tingkat TK kan tidak mesti dia bisa ketiga-tiga dari diferensiasi itu kita terapkan. Bisa memilih 1 dari 3 atau 2 dari 3 diferensiasi itu diterapkan. Misalkan begini, kalau konten kan berasal dari berbagai macam sumber. Kalau TK kan kita tidak bisa memberikan opsi pilihan kepada anak-anak kan kondisinya masih dalam tahap proses di tingkat bawah ya. Kami simulasi aja. Ya simulasi boleh disimulasikan. Misalkan Bu Endang dalam 1 kelas ada 2 pendamping ya dalam kelas. Bu Endang mensimulasikan dengan cara A, ibu satunya siapa namanya? Bu Inti. Bu Inti mensimulasikan dengan cara B. Dia berbeda kan dalam satu permasalahan, boleh seperti itu. Atau Bu Endang mensimulasikan hanya 1 jenis contoh saja boleh. Gitu. Kalau di sini sih yang sudah biasa dilakukan dari dulu waktu masih K12 itu yang diferensiasi produk sama proses. Yang konten paling sesekali, misalnya melalui audio visual, ada yang langsung praktik gitu. Silahkan ya, oke. Ya, kita tidak bisa memaksakan karena memang kondisi di jenjang TK kan masih anak-anak yang pemahamannya tidak sama dengan jenjang SD maupun jenjang SMP ya. Yang nomor 1 itu kita anak itu semangat sekolah. Iya. Semangat sekolah, jadi di SD-nya itu lebih gampang dilepas. Yang penting Bu Endang sudah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa untuk level anak kita. Oke, luar biasa Bu Endang. Khususnya KSI-nya sudah saya betul-betul apresiasi buat Bu Endang. Ada lagi yang perlu kita bahas Bu Endang? Saya rasa cukup Bunda sudah alhamdulillah. Oke, jadi untuk produk PI-nya mohon bantuannya untuk link bagjanya, kemudian yang kedua untuk tahapan bagjanya, yang ketiga untuk rencana pembelajarannya untuk persiapan PI keempat, ya. Itu saja yang tunggu. Mudah-mudahan Bu Endang tetap sehat, tetap semangat dan inovasi untuk pengembangan satuan pendidikan dan tetap optimis. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah Bu Endang akan bisa menjadi pemerakasa perubahan di sekolahnya. Oke, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Terima kasih Bunda. Iya. Ilmunya. Sudah. Perasaan ini emosional. Itu kemarin saya dapat ilmu langsung terapkan. Itu sudah saya terapkan. Keyakinan kelas sudah kayak buat sesederhana mungkin. Yang penting cerah ceria deh.